Silakan duduk. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri. Di sini saya sebagai mediator yang telah Bapak dan Ibu pilih. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dari masing-masing pihak. Dipersilakan dari penggugat. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Siti Muawiyah. Dalam kasus ini saya sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat, yaitu Bapak Agus Syarwandina. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak tergugat untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Rahmi Putrajandika. Saya sebagai kuasa hukum tergugat dari saudari Mbak Alvina Damayanti. Baiklah, terima kasih atas perkenalan dirinya. Dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk melakukan mediasi, maka mari kita langsung saja lakukan perundingan pada hari ini, yaitu pada tanggal 5 Juni 2023. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak dan Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, melalui proses perundingan ini, untuk memperoleh kesepakatannya, para pihak akan dibantu oleh saya, yaitu sebagai mediator. Nah, hal ini sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang tidak memihak Bapak dan Ibu. Di dalam pelaksanaan mediasi ini, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip mediasi, yaitu antara lain yang pertama ada imparsial, yang kedua ada tidak punya hak untuk memutus, yang ketiga ada kerahasiaan, lalu yang keempat adalah kaukus, di mana imparsial itu adalah tidak memihak atau disebut netral. Lalu tidak punya hak memutus itu maksudnya keputusan ada di pihak Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga ada kerahasiaan, berarti seluruh yang terjadi dalam proses mediasi adalah rahasia. Yang terakhir kaukus. Mungkin Bapak dan Ibu belum tahu kaukus. Kaukus itu artinya adalah jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah terhadap Bapak dan Ibu. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib mediasi pada hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Lalu yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Dan yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak memainkan handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Jadi mohon maaf Bapak Agus, dipersilakan handphonenya untuk disimpan dulu di tasnya atau di kantong. Baik, terima kasih. Oke, baiklah. Apakah Bapak atau Ibu setuju dengan kesepakatan yang saya bicarakan tadi mengenai tata tertib tersebut? Setuju, Pak. Oke, dari pihak tergugat? Setuju. Oke. Selanjutnya kita akan langsung ke mediasinya. Saya akan mempersilakan kepada pihak penggugat untuk langsung menjelaskan apa yang Anda keluhkan atas pihak tergugat. Kepada pihak penggugat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah Bapak berikan. Jadi begini awalnya Pak. Pada hari Selasa, tanggal 1 Juni 2021, pihak penggugat dan tergugat melakukan perjanjian murabahah yang sudah tertuang dalam surat perjanjian, yang dimana isinya yaitu mengenai transaksi jual beli lahan kebun sawit. Nah, jadi di sini pihak bank menjelaskan harga dari pihak penggugat yaitu 150 juta harga belinya, dan harga jual kepada pihak tergugat yaitu 250 juta rupiah. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari penggugat yaitu 100 juta rupiah. Ya.
Setelah itu pihak tergugat dan penggugat menyepakati perjanjian tersebut dan pihak tergugat pun memberikan uang muka sebesar 10 juta rupiah. Baik. Kemudian pihak tergugat memberikan jaminan, yaitu berupa surat tanah beserta bangunannya, di mana tanah tersebut yaitu 80 meter beserta bangunannya. Jadi pembayaran angsuran dilakukan selama 48 bulan, mulai dari tanggal 1 Juni tahun 2021 sampai 1 Juni tahun 2025. Ya. Nah, kemudian tergugat harus membayar angsuran setiap bulannya yaitu 5 juta rupiah. Nah, pada awalnya pihak tergugat yaitu Bu Alvina selalu membayar angsuran dengan baik. Namun pada angsuran ke-12 Bu Alvina tidak membayar atau tidak melakukan kewajibannya. Nah, dari tanggal tersebut sampai Juni tahun 2023 Bu Alvina tidak melakukan kewajibannya. Nah, jadi Bu Alvina tidak membayar angsuran selama 12 bulan. Oleh karena itu, kami sebagai pihak penggugat bersepakat untuk melakukan somasi terhadap Bu Alvina. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Siti Muawiyah. Lalu selanjutnya apakah dari Bapak Agus ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Betul Pak, apa yang dikatakan oleh kuasa hukum saya. Kami dari pihak bank sudah memperingati Ibu Alvina melalui surat somasi 1, 2, bahkan 3 somasi. Tetapi Ibu Alvina tidak ada itikat baik untuk membayar utang. Dengan alasan utangnya akan dibayarkan oleh lembaga WPS. Tetapi Bu Alvina tetap mengatakan bahwa utangnya tersebut dialihkan kepada lembaga WPS. Oleh karena itu, saya akan menggugat Mbak Alvina di sini. Baik Bapak Agus, mohon bersabar, jangan marah-marah dulu ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan jawaban dari pihak tergugat terlebih dahulu. Oke Pak? Oke, baik. Dipersilakan kepada pihak tergugat untuk menjawab pernyataan dari pihak penggugat. Memang benar adanya perjanjian di awal dari pihak Mbak Alvina Damayanti dengan pihak BPRS Dana. Akan tetapi Mbak Alvina mengetahuinya diperuntukkan modal usaha getah karet, bukan jual beli lahan perkebunan sawit. Dari pihak Mbak Alvina tetap tidak ingin membayar angsurannya karena angsuran setelah Mbak Alvina turun dari jabatan DPRD akan dilanjutkan pembayarannya oleh lembaga WPS. Oke, baik. Terima kasih Bapak Yuwa atas penjelasannya. Lalu selanjutnya apakah dari Mbak Alvinanya ada yang mau disampaikan lagi? Ya benar, di sini saya menerima surat somasi yang diberikan dari pihak BPRS Dana kepada saya sebanyak 3 kali somasi. Namun yang saya ketahui setelah saya turun dari anggota DPRD ini, utang yang harusnya saya bayarkan itu dialihkan kepada pihak lembaga WPS. Jadi saya tidak mengetahui lagi tentang utang itu. Yang saya tahu utang itu dibayarkan oleh pihak lembaga WPS. Iya Mbak Alvina, tapi saya sudah kasih tahu, menginformasikan bahwa waspada dengan lembaga WPS tersebut, bahwa lembaga WPS tersebut ilegal, tidak dinaungi oleh OJK. Baik Bapak Agus, mohon bersabar ya. Kita di sini mengedepankan tata tertib terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa jangan memotong pembicaraan dari pihak tergugat maupun penggugat. Oke? Nah, selanjutnya kita bahas mengenai masalah OJK tadi. Apakah benar lembaga WPS itu ilegal? Bagaimana pihak tergugat? Anda tahu dari mana kalau misalkan lembaga WPS itu ilegal? Setahu saya lembaga WPS itu dalam naungan PBB, di mana Persatuan Bangsa-Bangsa merupakan Dewan Keamanan di tingkat internasional. Baik, benar yang dikatakan oleh kuasa hukum saya terkait tentang lembaga WPS. Bagaimana Anda bisa berbicara, bisa mengatakan bahwa lembaga WPS ini ilegal?
Yang saya ketahui, lembaga WPS ini bertugas untuk membayar utang para pegawai masyarakat sipil seperti anggota DPR, anggota TNI, intinya yang sebagai pegawai sipil. Bagaimana Anda bisa mengatakan WPS itu sebagai lembaga yang ilegal? Baik. Sabar ya Mbak Alvina. Kita di sini jangan marah-marah dulu. Oke? Sekarang saya mau jelasin tentang poin-poin dari sengketa hari ini. Yang pertama tadi pihak penggugat menjelaskan bahwa adanya perjanjian murabaha, tetapi di sini kalian ada kesalahpahaman dari objek perjanjian tersebut. Pihak penggugat mengetahuinya perjanjian ini untuk lahan kebun sawit, namun dari pihak tergugat ternyata mengetahuinya untuk modal kerja getah karet. Nah, lalu yang kedua, pihak Mbak Alvina ini melakukan non-prestasi, yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran di angsuran ke-12. Dan yang ketiga, tidak membayar hutangnya dikarenakan mengira ada lembaga lain yaitu WPS yang akan membayarkan hutangnya Mbak Alvina. Lalu yang terakhir, pihak penggugat sudah memberitahu bahwa lembaga WPS ini adalah lembaga ilegal, betul? Namun tergugat tetap kekeh dan bersikeras bahwa WPS ini adalah lembaga yang dinaungi oleh PBB. Oke, saya ingin bertanya di sini, apakah benar dan apakah ada di klausul perjanjian murabaha kalian dicantumkan bahwa apabila Mbak Alvina tidak membayar angsurannya, maka dialihkan kepada pihak ketiga yaitu lembaga WPS. Apakah benar seperti itu, pihak penggugat? Baik Pak, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Jadi di sini saya punya buktinya, yaitu surat perjanjian antara bank dengan pihak Mbak Alvina. Yang dimana di sini telah dijelaskan bahwa perjanjian ini untuk transaksi jual beli kebun sawit, bukan untuk modal usaha getah karet. Kemudian di dalam perjanjian ini pun telah sangat jelas gitu bahwa pihak Mbak Alvina tidak mencantumkan dalam klausul perjanjian mengenai pengalihan hutangnya jika Mbak Alvina turun dari jabatan DPRD. Jadi jelas di sini Mbak Alvina tidak mencantumkan dalam klausul perjanjian gitu. Mbak Alvina hanya memberitahukan kepada kami bahwa pengalihan hutangnya akan dibayar oleh lembaga WPS setelah beliau tidak melakukan kewajibannya. Jadi pihak bank tidak mengetahui akan hal tersebut dan juga tidak dicantumkan dalam perjanjian ini. Kemudian dalam pembuatan perjanjian antara pihak bank dengan Mbak Alvina itu disaksikan oleh notaris dan pihak bank lainnya. Jadi ada saksi yang melihatnya gitu. Benar Pak, apa yang dikatakan oleh kuasa hukum saya tidak mau lembaga WPS, tentang lembaga WPS. Yang saya mau Mbak Alvina akan membayar utang angsuran tersebut sebagaimana dalam perjanjian dan perikatan. Karena di dalam perjanjian di awal pun tidak ada tercantumkan klausul yang menyatakan bahwa setelah Mbak Alvina turun dari DPRD, utangnya tersebut dialihkan kepada lembaga WPS tersebut. Oke, baik, terima kasih Mas Agus atas penjelasannya. Bagaimana kalau kita melakukan kaukus? Apakah para pihak setuju untuk melakukan kaukus tersebut? Seperti yang tadi saya bilang di awal, bahwa kaukus ini diperlukan apabila pihak dari Bapak dan Ibu setuju untuk melakukan kaukus. Bagaimana? Apakah dari pihak penggugatnya setuju? Bagaimana? Setuju? Setuju Pak. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah setuju dilakukannya kaukus? Setuju. Oke, terima kasih atas jawabannya. Setelah ini kita akan pindah ke ruangan kaukus ya, karena akan dilakukan secara terpisah antara pihak penggugat dan tergugat. Bisa dipahami, Bapak dan Ibu? Bisa Pak. Baik, Bapak dan Mbak Wiwi, saya di sini sebagai mediator akan melakukan kaukus, yaitu melakukan secara terpisah pertemuannya ya. Nanti dari pihak tergugat ada lagi, sekarang saya sama penggugat dulu nih. Nah,
Saya mau tahu apa yang Bapak inginkan terhadap pihak tergugat. Apakah Bapak mau langsung nyampaikan atau dari pihak kuasa hukumnya? Kuasa hukumnya, silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan apa yang diinginkan oleh Bapak Agus Syarwandinur sebagai dari pihak Bank BPRS Dana. Jadi kami menginginkan yang pertama Mbak Alvina membayar hutangnya sebesar 180 juta. Yang kedua, Mbak Alvina membayar denda selama tidak melakukan kewajibannya, yaitu 12 bulan, setiap bulannya 100.000, jadi 1.200.000. Yang kemudian jika Mbak Alvina setelah ini tidak melakukan kewajibannya lagi, kami dari pihak bank menginginkan jaminan tanah beserta bangunannya itu dilelang. Oke, ada lagi selain itu? Itu aja. aja. Oke. Berarti dari pihak penggugat menginginkan Mbak Alvina untuk membayar kewajibannya sebesar 180 juta. Iya. Lalu yang kedua, membayar dendanya sebesar 1.200.000. Iya. Dan yang ketiga, apabila Mbak Alvina tidak membayar atau ada itikat baik untuk melunasi kewajibannya, harus melelang tanah dan bangunannya yang seluas 80 meter itu ya. Oke. Di sini sifatnya rahasia, jadi pihak penggugat tidak perlu menceritakan lagi kepada pihak tergugat. Cukup kita saja yang saling tahu. Oke? Nanti saya akan berbicara kepada pihak tergugat apa juga maunya mereka kepada pihak penggugat. Seperti itu. Itu saja. Langsung aja kita turun lagi ke bawah ya. Baik, Bapak dan Mbak Vina, tadi saya sudah melakukan kaukus terhadap pihak penggugat. Nah, di sini saya ingin menyampaikan apa mau dari pihak tergugat, yaitu Mbak Vina dan Pak Hakimnya, Bapak Iwa. Dipersilakan. Baik, yang saya inginkan dari pihak tergugat, saya juga tidak ingin membayar angsuran atau utang sebesar 180 juta beserta dendanya, karena kita tahu bahwa sudah dialihkan untuk angsurannya kepada pihak lembaga WPS tadi. Oke. Baik, tapi di sini Mbak Alvina sudah menjaminkan tanah dan bangunannya untuk menjadi jaminan apabila Mbak Alvina tidak mau membayar kewajibannya. Masalahnya di sini pihak WPS-nya pun, lembaga WPS ini tidak mau membayar dan tidak jelas bagaimana nih prosedurnya. Apalagi dari pihak penggugat menjelaskan bahwa lembaga WPS ini adalah ilegal, tidak ada ketentuan dari pihak OJK-nya seperti itu. Takutnya nanti saya bukan berpihak Mbak Alvina-nya kesian apabila terjadi gugatan nantinya. Ujung-ujungnya Mbak Alvina harus membayar. Apakah mau damai di sini saja atau melanjutkan ke pengadilan? Bagaimana pihak dari Mbak Alvina-nya? Dirundingkan dulu. Baik, karena terdapat agunan atau jaminan yang diberikan dari pihak Mbak Alvina Damayanti untuk sebagai jaminan, maka kami berdua sebagai pihak tergugat sepakat untuk damai dan membayar hutang sebesar 180 juta beserta denda 1.200.000 rupiah. Oke, baik. Jadi dari pihak tergugat setuju akan membayar kewajibannya sebesar 180 juta dan dendanya 1.200.000. Betul seperti itu? Betul. Oke. Setelah ini kita akan berkumpul lagi di bawah untuk merundingkan akhir dari mediasi hari ini. Terima kasih kepada Mbak Alvina dan Bapak Iwa. Dipersilakan langsung turun ke ruangan mediasi. Baik Bapak dan Ibu, setelah diadakannya kaukus, alhamdulillah saya telah mendapatkan jawaban dari Bapak penggugat dan Mbak Alvina dari pihak tergugat. Dari pihak penggugat mengatakan bahwa Bapak Agus ingin Mbak Alvina tetap membayar kewajibannya
yaitu sebesar 180 juta, juga dengan dendanya yang itu 100.000 per bulan dikarenakan menunggak selama 1 tahun yaitu 12 bulan, jadi 1.200.000. Dan yang ketiga, pihak bank jika Mbak Alvina tidak melakukan kewajiban untuk membayar dari utang-utangnya tersebut, maka agunan yang Mbak Alvina jaminkan yaitu tanah sebesar 80 meter akan dilelang, seperti itu. Lalu saya juga mendapatkan jawaban dari pihak tergugat. Alhamdulillah ada itikat baik dari Mbak Alvina bahwa Mbak Alvina ingin melunasi kewajibannya sebesar 180 juta tadi, juga membayar denda-dendanya, tetapi tidak ingin melelang tanah yang sudah dijaminkan kepada pihak BPRS Dana. Jadi di sini apakah Bapak dan Ibu setuju dan sepakat apabila mediasi hari ini selesai dan damai dengan jawaban Mbak Alvina ingin beritikat baik membayar kewajibannya kepada pihak BPRS Dana? Apakah Bapak Agus sebagai pihak BPRS Dana setuju dan sepakat? Alhamdulillah. Makasih. Setuju, Pak? Setuju Pak, setuju. Baik, apabila Bapak dan Mbak Wiwinya setuju, alhamdulillah. Apakah dari pihak tergugat membenarkan dan membetulkan hal tersebut? Ya, betul Pak. Kami dari pihak tergugat akan melunasi hutang Mbak Alvina sebesar 180 juta dengan denda 1.200.000 rupiah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, telah selesai mediasi pada hari ini. Alhamdulillah ada jawaban dari pihak penggugat dan tergugat telah saling sepakat dengan perundingan hari ini. Benar begitu Bapak dan Ibu? Jadi setelah dibuatkan akta perdamaian pada hari ini, dimohon Bapak dan Ibu menjalani kewajiban-kewajiban tersebut. Apabila pihak Mbak Alvina tidak ada itikat baik untuk melunasi kewajiban kepada pihak BPRS Dana, maka jaminan yang Mbak Alvina agunkan kepada BPRS Dana akan dilelang. Mbak Alvina terima? Seperti itu? Ya, setuju. Baik, alhamdulillah sudah saling sepakat dan setuju ya. Jadi dimohon para pihak penggugat dan tergugat menjalani kewajibannya seperti yang ada di klausul perdamaian nanti. Mungkin itu saja mediasi pada hari ini. Saya sebagai mediator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan di para pihak tergugat dan tergugat. Saya tutup mediasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya untuk berjabat tangan agar perdamaian pada hari ini bisa saling memaafkan. Persilakan pihak penggugat dan tergugat. Sepakat? Sepakat. Oke. Kepada pihak penggugat dan tergugat boleh pulang lebih awal. Terima kasih Pak. 2, 3. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mbak Wiwi. Selanjutnya, apakah dari Bapak Agus ada yang mau disampaikan? Baik, Pak. Betul yang dikatakan oleh kuasa hukum saya. Kami dari pihak bank sudah memperingati kepada Ibu Alvina 1, 2, bahkan 3 kali surat somasi. Tetapi Ibu Alvinanya ini azan. Nyolong ini buat ini. Tergugat, apakah setuju dilakukannya kautus? Sebagai pegawai sipil, bagaimana Anda bisa mengatakan WPS itu sebagai lembaga yang ilegal? Kebun sawit bukan untuk modal usaha, bukan untuk modal usaha, untuk modal usaha. Lembaga WPS tersebut ilegal, tidak dinaungi oleh OJK. Lebih banget gak sih? Apakah dari pihak tergugat membenarkan dan membetulkan hal tersebut? Ya, betul Pak. Untuk pelunasan Mbak Alvina terima seperti itu? Terima. Bisa saling memaafkan
bisa saling Seru.